Adit. Oh, apa dong jadinya lo? Gua Farhan. No baper ya semuanya. Tolong Nggak apa-apa, karena kita di sini semua emang biasa ceng-cengan. Tujuannya adalah Ini tanpa kamera diskusi kita lah ya. celah-celahan gini juga tiap hari. Karena tanpa kamera kita di belakang layar celah-celahan begini, tapi tetap sayangnya dan cintanya di Dan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue sekarang Vasco Rusemi di Macan Idealis. Kebetulan hari ini gue lagi sama, ini rame sebenarnya sih. Gue mau sebut satu-satu juga males jadinya. Dari ujung kanan, ujung kiri, mudah-mudahan kalian udah tahu semua. Yang sebelah kanan itu namanya Arvindo. Kebetulan dia adalah salah satu ketua umum partai termuda di Indonesia. Kapan berdiri partai lu, bro? Kalau partainya Udah berdiri belum? partainya nggak termuda. Ketua umumnya Ketua umum termuda, Iya. ketua umum partai termuda Indonesia. Hore! Lalu sebelah kiri gua, paling kiri itu ada Bro Kawendra. Siap, Juru bicara Sandiaga Uno. Oh, Siap. menteri sekarang Sandi ya. Bos bertugas. bertugas. Lalu Mengabdi. sebelah kirinya ada Bang Farhan, ketua umum SKPI. Lalu ada Ustadz atau Habib nih kita sebutin. kita udah ini Sayyid. Ya, kita Sayyid. Udah Habib. ujian ya? Aman lah ya? Habib Idrus Al Jufri. Al Jufri. Masya Allah. Assalamualaikum Bib. Takbir. Allahu Akbar. Ada Izzy, anak muda yang sangat brilian, luar biasa. Lalu sebelah kiri gua ada Bang Fatir, seorang lawyer muda yang sudah menangani berbagai macam kasus yang ada di Indonesia, termasuk kasus yang kita Mirjani ya. Benar itu bro. Iya kan? Gua bagian Awalnya dulu nih kita awal mulai ribut-ribut kan zaman Gua dia nih. bagian ngingetin dulu tuh. Pertama kali dulu nih. Awal ributnya nih kita Mirzani tuh belum ada yang kenal tuh zaman dulu. Kalau gua sampai hari ini emang gak ada yang kenal dan Iya. ya dulu ribut sama Kiki The Potters. Itu lawyernya Kiki The Potters nih Bang Fatir ini nih. Oh, gitu. Tapi bukan lawyernya Nikita Mirzani. Bukan. Kiki The Potters. Ternyata gue dapetnya cowok juga gitu loh. Jadi gitu. Lalu sebelah kirinya Bang Fatir tadi ada Bang Andika. Dokter bedah. Muhammad Bedah. Yudhistira. Kalau kita perhatikan wajahnya agak mirip-mirip sama Menteri Bappenas. Mirip. Yang sini mirip-mirip sama yang punya PKS ya? Mirip. Bukan ya? Mirip aja. Mirip. Nah teman-teman, hari ini gue mau bahas sebenarnya teorinya. Ini kan lagi zaman Valentine nih. Udah tadi. Ketua umum SKPI, ya kan Farhan Hasan. Habib Farhan. Farhan Aduh. Hasan. Rumahnya paling mewah di antara Said. kita semua lah ya. Ada Said paling Yang beneran tuh yang Said tuh. paling kaya. Paling kaya pokoknya di antara kita semua rumahnya. Amin. Kita masih di selatan, di tengah Indonesia dia. Tengah Indonesia. Bos, lo Balik lagi ke temanya, Bos. Pokoknya Bro Vasco nih kan agak jarang nih dikritik orang ya. Iya, Kalau iya. dibilang tengahnya Indonesia, padahal dia udah menjadi bagian dalam pemerintahan. Pemerintahan itu salah satu alasan mau bikin ibu kota negara baru tuh masalah letak geografis gitu, Bro. Oke. Lu sebagai bagian dari pemerintah tuh lu harus Bagian dari paham pemerintah. terhadap program-program pemerintah gitu loh. Gitu Tengahnya ya. di mana? Iya. Nah nih jadi gimana nih? Oh, jadi gue bagian pemerintah ya? Gua mau nanya tengahnya Apa? di mana aja. Partai pendukung pemerintah. Enggak gini, oke, gue rubah deh. Yang rumahnya paling mahal di antara kita semua gitu kali. Gak penting bro, bro, apa at home Oke, ini, oke. apa endo, nggak penting. Oke, kita balik ke tema bro, tema bro. Iya. Kali ini gue mau bahas, kebetulan kita lagi di bulan Februari, 14 Februari. Ini Ditayanginya. biasa kan gini, biasa kan di tiap tanggal 14 Februari ini ada terjadi perdebatan tuh mengenai cinta. Nggak jauh-jauh soal cinta pasti kan. Perdebatan antara ada yang merayakan, ada yang tidak. Ada yang menyenangkan hal itu, ada yang tidak menyenangkan hal itu. Nah, gue mau tanya dari sini dulu deh, Zi. Lo sebagai generasi muda, lo generasi Z lah itu kan ya, walaupun jenggot lo udah banyak. Milenial, dia masih milenial. Oh, milenial. Milenial. Bukan generasi Z ya? Cuman Kita penggemarnya anggap aja banyak generasi Z. digemari. Oh, penggemarnya generasi Z. Zi, gimana Zi? Gimana Zi? Jujur sampai sekarang Deketan dikit dong nih biar kalau kedengeran. misalnya lo bertanya tentang gue dan cinta itu apa, gue sampai sekarang tuh masih bingung antara perbedaan cinta dan sayang. Cinta dan Itu gimana itu? Gue balikin gimana? Cinta dan sayang itu gimana, bro? Bedanya cinta. Beb. Cinta sama sayang bedanya apa, Beb? Bahasa Arab apa, Beb? Sama aja.
agak deketan baik. Kenapa cuman di Indonesia doang yang ada yang bilang I love you itu ada yang cinta, ada yang sayang gitu. Enggak. Padahal degree-nya kayaknya beda gitu di Indonesia. Kalau menurut gua beda. Oh, gimana? Gimana Pak Dokter? Kalau harfiah aja. Iya, dokter bedah nih. Iya, bener dokter bedah gimana? Love gitu kan. Kalau sayang care. Oh. Care atau nurturing bisa nggak sih nurturing? Nurturing tuh miara kan. Nurturing gitu kan. Lu hati-hati. Iya sih. Salah ya gue. Oke. Jadi kalau cinta itu love, kalau sayang care. Ya beda. Jelas beda. Jadi makanya definisinya juga, makanya lo ya sebagai sohibul baik lo definisinya apa? Kenapa mesti diperdebatkan antara cinta dan sayang? Emang ada masalah? Ya karena kalau kebanyakan perempuan ya itu Udah pengalaman. Pengalaman. itu bilang kamu udah cinta. Dibawain, dibawain. Oh dibawain dong Habib. Dibawain. Pak. Ya terus. Ya gue tuh sering membingungkan kayak lo tuh apa kamu tuh udah cinta apa masih sayang? Itu selalu dipertanyakan gitu. Oh, gitu. Oh masih sayang gitu. Ah kok belum cinta sih? Ini pertanyaan anak generasi kita sebenarnya. Iya Bukan kan? lo Bang ya, generasi kita ini. Kita seumuran lo. Gimana, Yang dipanggil abang lo doang di sini. Iya kan? Kita nih ngeributin cinta sama sayang. Padahal Padahal sebenarnya ada hal yang lebih supreme lagi dibandingkan hal itu. Masya Allah. Kita nih hobi kita pengennya kita tuh dicintai mulu, tapi sebenarnya ada yang harus kita idam-idamkan kecintaannya sama kita. Tuhan kan ya kan? Kita pengen dicintai, cuman kita nggak pengen Tuhan kita mencintai kita gitu. Kita ribut Tuh masalah kalau cinta. udah pacaran langsung pada diem. Diam, ya. Diem kan? Diam kita semua. Tuhan maksudnya di sini artinya di semua agama ya. Semua agama. Kita kagum memang kalau dia ngomong. Kalau gua sebagai agama yang beragama Islam mau nggak mau gua Ya, mesti gue juga Islam kali. mencari. Mau lu doang nggak Islam. mau, lu mau nggak mau, lu gimana? Hah? Kan kalau yang mau Gua juga nggak Islam. mau, lu mau nggak mau. Kan viewer kita banyak. Oh yang iya. Muslim. Oh enggak lah. Kita mayoritas negara mayoritas rakyat Indonesia Muslim. Kalau gue pribadi ya gue membebaskan itu gitu. Oh, membebaskan. Kita kan agama kita kan banyak di Indonesia. Betul. Betul. Nasionalismenya diangkat gitu. Oke, loh. cocok. Ini kan- Cocok. Terus Bib, lanjut, Bib. Betul. Emang dosa kita kalau kawan Habib. Ya nggak boleh ngawat. Ya, Terus, Beb, artinya ada cinta yang harus kita idam-idamkan. Jangan cuma manusia. Kita bicara manusia tuh capek, cetek. Tau. Lu bicara yang lebih supreme lagi dong. Tahu kan supreme tuh? Oke, yang maaf ya, yang maaf. Man, sepatunya aja Belly, men. Ini Habib keren sih kalau paling keren ya. Karena ini Habib paling keren, men. Sepatu Belly, men. Lanjut, Beb. Nah, tapi ini kan gini, Apa maksudnya? Ntar dulu, Beb. Tadi kan lu bahas Supreme. Iya maksud gue. Artinya nggak usah ngeributin masalah hal yang cepek itu cinta sayang di hari Valentine. Fokus sama gimana kalau ada zat yang lebih tinggi yang mencintai kita gitu ya kan? Gimana cara kita mendapatkan cintanya? Kalau cinta sama manusia tuh lu bisa dapetin kayak lu tuh mendapatkan cintanya. Iya. Jadi lu ngambil shortcut aja men. Kayak teman kita kan ya kan. Iya benar. Yang mana? Iya, Yang mana ini teman banyak kita ada semua? saudara. Ini saudara semua nih, yang mana nih? Yang mana nih? Gua nggak berani ngomong. Udah. Sebut merek aja. Udah sebut merek aja. Di antara kita ya. Yang mana? Di antara kita ya? Yang mana nih? Yang nggak Ketika jawab dia KW ingin doang. mendapatkan Biar arahannya ke kecintaan dia sini. manusia terutama di sini adalah lawan jenis. Dia cukup mendekatkan diri aja yang maha kuasa mendapatkan cintanya. Yang harus kita pelajari adalah yang harus kita dalami adalah sebenarnya itu tingkatan cinta tertinggi itu apa sih? Dan tingkatan cinta terendah itu seperti apa? Nah, itu lu bahas. Maksud antum Farhan gitu maksudnya? Terserah. Terserah. Orang tuh beda-beda ya. Sama Bukan. sebenarnya yang juga menarik tuh Nggak, sebenarnya kalau habis nama gue Mencintai. disebut, gue boleh menjawab boleh dong. Mungkin langsung enak. Mungkin langsung enak. Bukan, bisa juga kan yang kita bahas juga malam ini mungkin bro bisa juga antara mencintai atau dicintai. Nah, itu juga menarik gitu karena mungkin Farhan udah memilih untuk dicintai aja. Gak mau mencintai. Bisa Oh, dia jadi. sangat mencintai semua loh. Oh dia bisa semua ya? Sama kita dicinta banget. Oh, Farhan termasuk Dia orang yang pencinta loh dia tuh. termasuk orang yang bucin ya. Bucin. Iya. Bucin ya. Maksudnya Bukan dia tuh- bucin, dia mencintai Mencintai. minimal saudara-saudaranya. bucin itu nggak jelek loh kan? Enggak jelek. Nggak jelek, cuma Yang bilang jelek bahasanya siapa ya? Lu Lu masih ada bikin. budak nih hari ini. Bukan lu dibebasin budak. Beda bab. Kalau gua tiap pagi anak bucin, gua kasih tahu. Karena gue cuma bahasa saja. Itu langganan Yang gua. berhitung ada.
Langganan gue. Jadi gue kalau Bubur Cina kalau itu. Malam-malam nih, besok bucin. Besok pagi gue makan bubur Cina berarti. Itu lain lagi tuh ya. Lain lagi. Jadi ada bab yang menurut Vasco tuh masih ada hari ini, Bim. Hamba saya katanya masih ada. Tuh kan, jadi gua. Nah, ntar lu kita bab bagus dulu. bab cinta dulu. Bab cinta nih, bab cinta yang situ deh. Ini ujung-ujungnya surat Al-Mu'minun nih pasti yang mau lu bahas kan? Nah, tapi gini sekarang Tapi itu menarik sih. Hah? Ya gue nunggu aja deh nanti. Bucin Mumpung ada Habib di sini menurut gua, bro. Biar tuntas. Bucin terhadap istri, terhadap yang sangat bucin sama Allah, itu tuh menurut gua hal yang baik gitu. Cuma namanya aja mungkin termnya kita ganti. Ya, ya. Ya mungkin apa namanya bermanja-manja sama Tuhan, ya enggak? Romantis juga. Romantisme. Agak deketan, Bib. Suara antum agak halus banget. Gimana masalahnya. gimana dengar nggak? Selamat Selamat malam semuanya. Selamat malam Indonesia. Wah. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut, Bib. Kok jadi gitu, Nah Bib? jadi maksud gue tuh kita coba obrolin apa sih sebenarnya tingkatan cinta tertinggi? Ngapain sih orang tuh kalau udah cinta terus mau ngapain? Mau ngapain sih? Terus Itulah, tingkatan maksud- cinta terendah tuh apaan? Gue tuh pengen minta kesempatan ngomong dari Ngomong aja, bro. Ngomong aja, bro. ini tuh dari tadi tuh semua tuh yang diributkan tuh istilah sayang dan istilah cinta. Udah nggak ribut tadi. Tadi kan udah. Nggak, padahal soal kata-kata sayang dan cinta itu tuh bukan sesuatu yang perlu diungkapkan di mulut berulang kali tuh nggak itu. Lo bicara sebagai salah satu ketua DPP P3 atau gimana maksudnya nih? Gue bicara sebagai gue seorang insan yang mencintai dan dicintai. Kenapa itu bagian gue? Kalau apa ya? Lanjut. Lanjut deh. Sebagai pribadi Farhan ya? Sebagai Bukan pribadi. sebagai ketua DPP P3 bukan ya? Ntar dulu, ntar gimana? Ntar ada yang marah Itu yang PKS. respon kalau bahas P3. Emangnya Mirip. oh mirip. Soalnya mirip. Ya, ya. Agak mirip ya sama ketua P3 mukanya ya? Ocan. Ocan. Kalau itu. Jadi intinya dari cinta itu tuh setiap insan tuh bisa merasakan cinta itu tuh dengan perbuatan. Jadi yang paling penting bagaimana lu tuh bisa berperilaku menunjukkan bahwa lu mencintai hal tersebut. Baik dari lu mencintai agama lu mencintai kebudayaan lu cinta terhadap nasionalisme bangsa ini. Semuanya tuh bukan di kata-kata gitu loh. Problem bangsa kita tuh menurut gue salah satunya semuanya kebanyakan mungkin kebanyakan ngemeng kali gitu. Ya, ya. Kata-kata emang susah dipegang, nggak bisa. Kata-kata kan. Itu dia. Gimana pegang katanya? Susah. Tapi memang gini kalau Gue jadi inget majelis Selasa gue jadinya dengar lo ngomong, Bib. Jangan lupa majelis Selasa 19.30. iya, Selasa. ada. Channelnya Channel sebut YouTube-nya dong. nanti tinggal diklik di bawah. Masih di bawah gue channel YouTube ya masih. Bapak, yang penting niatnya. Oh, iya. Allah nggak lihat usaha. Masya Allah. Allah nggak lihat hasilnya usaha. Nah. Buat apa kita subscriber banyak? Iya, iya. Kalau fungsi cuman ya. Nah ini kan kita mempromokan dakwah, bener nggak? Cocok. Jangan lupa subscribe. Apa? Majelis Selasa. Jangan lupa subscribe Majelis Selasa. 1945 sampai selesai. Iya. Ada hadiah buku di setiap akhir. Oke. Gimana kalau lu kasih hadiah juga di sini ntar? Gua kasih hadiah. Iya kan? Yang Komentar apa kayak? Yang komentar apa nanti Dapat Farhan. dapat buku dari lu. dapat buku 3 buku gua dah. 3 buku ya, 3 buku dari Habib. Nggak, biar mereka Idrus komen Al-Jufri. definisi cinta yang terbaik kan. Oke, benar-benar. Definisi Bagi cinta teman-teman terbaik, yang gua kasih buku judulnya nasihat-nasihat agama. Cuma soal ini untuk yang beragama Islam. Agama Islam. Gua pengen bikin channelnya Macan Idealis juga agak yang kekinian dikit gitu loh, yang lebih materialistik. Maka di episode kali ini terserah Vasco juga, di Macan Idealis kita bagi-bagi giveaway 1 juta nih, mau dibagi seorang 200.000 apa mau dibagi berapa terserah nih, pokoknya channel Vasco Macan Idealis bagi-bagi giveaway juga. Jadi bagi-bagi giveaway. itu tanda cinta sama subscriber. Jadi yang definisi terbaik gitu ya, definisi Iya. cinta terbaik ya. Nah, sekarang Iya, iya. definisi yang sahih dulu aja, definisi KBBI apa? Coba kita buka ya Buka. KBBI ya. Definisi KBBI. Coba Kita bro, mulai dari situ. handphone bro. Retir, coba Tir. Apa nih? Definisi cinta dari secara harfiah KBBI. menurut KBBI. Handphone lu mana emang? Hah? Ada di belakang saya. Oh, gue pikir udah kebiasaan kalau meeting nggak bawa handphone. Iya. Mulai. Rahasia dulu. Kalau menurut lo, We, cinta tuh apa sih, We? Gini, kalau gue melihatnya Sambil lagi dicari sama Bang betul, Fatih. cinta itu sebetulnya
ruang yang bisa menggerakkan tapi bisa menghentikan. Nah, gue selalu Gila. memaknai cinta Litis nih itu. gue demen nih. Gokil ya. Gue selalu memaknai cinta Selain itu. jubirnya Bang Sandi ini, beliau ini yang menciptakan lagu Afgan men kemarin. Aduh. Gimana lagunya bro? Padamu ku bersujud. Ada lagu paling tenor tuh bro. Padamu ku bersujud. Coba dong nyanyi dulu dong dikit dong. Rapin dong. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, itulah ya. Nah, tapi gini menurut Lo tau gua, nggak? Oke. Bon, tapi menurut gua begini. Tapi bener ada yang nyanyi. Oke. Beb, sorry Beb. Jadi teman-teman, di sini kita semua kayak bersaudara bro. Jadi kita belak-belakan begini emang kayaknya. Saya sama Vasco biasa. Saya suka sendiri dari kecil saya. Bukan ini kok jangan sampai ini menjadi pelajaran yang diambil sama penontonnya Macan Idealis nih justru bahwa nggak menghormati habaib, nggak menghormati Sayyid Idrus, bukan itu. Bukan. Ini bentuk kemesraan kita. Bentuk kecintaan. Cinta. Cocok. Cintaan itu salah satu Karisma kecintaan. nih emang dia. Lu udah kelar dulu. Belum. Lu nyanyinya udah kelar, lu nyanyi. Taruh biar Nyanyi. Nah, jadi kalau kata gue, cinta itu sebetulnya ada 4 spektrum yang nempel. Cinta itu bisa nyenengin Pertama banget, adalah tapi bisa spektrum juga waktu. sangat nyakitin. Spektrum waktu. Kedua, spektrum tujuan. Ketiga, spektrum keadaan. Keempat, spektrum keyakinan. Ngeri amat, Semuanya ini nempel gitu. Kenapa? Jadi jangan sampai kita cinta yang berlebihan, terutama bukan zat yang tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita malah mengkultuskan itu yang Sorry, gue potong dikit. Nih menurut lo kira-kira yang biasa lihat ini Vasco kan nggak pernah lah pakai bahasa yang gini gitu loh. Takut nggak ngerti, lu maksudnya tahu. Lanjut. Gue mau cerita nih. Gua pura-pura ngerti aja. Iya, enak banget dari tadi kata-katanya tuh enak banget. Gue mau cerita, ada satu kisah itu di Jerman ya. Kita tahu Jerman itu salah satu negara yang dulunya terpecah ya. Lu udah belum ke Jerman, udah belum lu? Nah, Belum. di sana itu ada kisah cinta yang top banget di sana. Kenapa? Antara Mina dan Willem. 131 tahun lalu. Ini bukan Mina dan Kabau, bukan nih. 1890 tahun lalu. Tapi mereka tidak direstui oleh orang tuanya. Lalu mereka saling berkirim surat, janjian dikirim, disimpan suratnya itu di salah satu pohon namanya pohon oak di sana di daerah Austin, Jerman. Tukar di situ suratnya. Sampai 1 tahun ketahuan, akhirnya direstuin orang tuanya nikah di bawah pohon itu. Terus setelah itu pohon itu disebut jadi pohon pengantin sampai saat ini. Ini menurut gua berlebihan ya. Nah, ini salah satu contoh jangan sampai kita berlebihan. Air terjun pengantin. Nah, ini pohon pengantin. Dan bahkan sampai saat ini pohon itu dikirimin terus surat oleh masyarakat seluruh Jerman per hari nggak kurang dari 1000 surat per tahun. Dan satu-satunya pohon di dunia yang punya kode pos adalah pohon itu. Jadi di situ mereka siapapun itu bisa bertukar surat. Akhirnya lihat baca nih. Wah, ada yang Intinya pertanyaan gue tadi definisi cinta apa jadi pohon? enggak bukan. Gua bilang kan, lo ngobrolnya di mana Bos. Jangan bahasanya gitu-gitu, nggak nanya. Definisi cintanya akhirnya gimana? Akhirnya ke pohon. Laila sama Majnun ada di sini. Laila sama Majnun ada juga nih yang diiterin rumahnya 7 kali. Nah, abis ini cerita versi dari lama, Said Nah, Idrus. dikit lagi. Jangan lagi. sampai kita cinta yang berlebihan hingga akhirnya melupakan bahwa pemilik cinta itu sebenarnya siapa? Kayak modelnya Bro Farhan ya, Tum Farhan nih. Dia kan mencari cinta sekarang. Bener kata Habib Idrus tadi, doakanlah ke zatnya. Katakanlah gini, gue selalu Jadi Farhan Hasan ini masih jomblo. Nah iya, jadi gini bro, Alhamdulillah ya. doakan Beliau ini, jodohmu kita doakan semoga agar Allah menggerakkan hatinya lebih dekat padamu. Amin ya rabbal Buat alamin. teman-teman yang kira-kira umurnya masih di bawah 30, nah silakan deh langsung DM Instagramnya Farhan Hasan. Cari aja. Bro, tar dulu, yang single nggak godok, jangan godok. Gila. Sih. Ini gue jadi tahu banget nih. Dua single ya, dua ya. Sama Easy ya. Kayaknya udah sih kan. Udah nikah. Jadi terus gimana? Beb? Berdua. Gimana, Beb? Berdua. Menurut gua tingkatan cinta tertinggi. Gua belum dapetin jawaban dari semua. Enggak, gini Bib, karena Iya. cinta tuh nggak harus tinggi-tinggian doang. Kenapa Bang? Luas-luasan juga, dalam-dalaman juga. Aji. Ya, kadang vertikal, kadang horizontal. Nggak Tadi apa-apa. seperti yang kalian bilang kan. Enggak apa-apa. Iya. Dalam bawah atas aja terserah. Yang penting sedalam apa, setinggi apa,
Apaan nih? Apa? Iya. Menurut gua Enggak, tapi yang dibilangin Arvindo tadi tuh beda kok. Beda. Lebih sama yang KW tadi beda. Intinya sama lah, mirip lah. Beda. Tujuannya, spektrum intinya tadi kan. dalam, samping, luas. Intinya kan sama. Yang paling ujung, yang paling dalam, yang paling Nah, kalau gua Yang malah paling sebaliknya. kenceng lah ya. yang paling kencang yang mana? Iya. Nah gini Bib, gue malah sebaliknya. Jadi romantisme mainstream hari ini selalu mengukur cinta kan. Malah tuh sebaliknya, cinta itu Lagi dong. cinta itu malah nggak bisa jadi tolak ukur mencari kebenaran. Itu mengapa Allah naruh hati di tengah. Nggak tahu ini pici lu nih apa maksudnya pici lu kayak begini nih? Dari mana juga dikasih orang aja gue pakai. Oke lanjut. Jadi kenapa Allah naruh hati di tengah nih? Kan orang romantisme mainstream hati. Padahal Allah taruh hati di tengah supaya dialektikannya melalui kepala dan kelamin. Kalau terlalu ke bawah dia menjadi nafsu. Makanya hati harus Nah, diregulasi pakai. kenapa cinta itu logonya love? Itulah. Ayo, kenapa cinta Artinya, logonya enggak, love? ini artinya cinta juga Kenapa? harus. Benar, kenapa? Ya, Nah, itu cinta kan harus. berkaitan karena lo Logonya bahas hati heart. ya. Makanya Logonya cinta heart itu kan kali ya. romantismenya mainstreamnya bilang hati. Maka Padahal hati itu di sini. trapesium ya padahal ya. Iya. Ya itu ada perbedaan Sengaja ditaruh di tengah supaya naikkan dulu biar dialektika dikasih payung sama logika supaya nggak terlalu ke bawah jadi nafsu gitu. Gitu ya, tapi Nggak boleh nih, kita jadiin kebenaran. Gue bacain nih ya, ini kalau di sini tuh gini. KBBI bang. Jadi cinta itu tuh emang lu nggak bisa, kadang-kadang tuh nggak ada logika. Gue mikir dia nggak searching apa. Bisa ngezoom kan, Tak? Bisa ngezoom kan? Ilusi sebuah hasrat dalam hati. Nah, Lu ada gininya dong. KBBI cinta adalah ilusi sebuah hasrat Bukan dalam ini hati. Agnes Monica. Biar Agnes Monica. Masih tetap lo. Nah ini kalau kita berbicara hati ini bro, itu ntar itu gilirannya Said Idrus lagi yang menjelaskan perbedaan hati, kolbu, itu tuh semua tuh perbedaannya tuh ada tuh secara syariatnya gimana itu? Lu mentang-mentang di Gua adiknya mau Abu Janda lu nggak boleh. Biar dia atas bawah tadi gue nggak maksud gue gini. Ini gua bacain KBBI-nya dulu. Oke. Nih ya. Oh beneran? Beneran Jangan KBBI ini. Agnes Monica lagi. Serius bang, lu kali-kali serius. Oke serius. Cin Desta. Nah, itu kan KBBI gitu kan ada Desta, cinta sama Desta. Definisi pertama, suka sekali atau sayang benar. Itu definisi pertama. Contoh kalimat orang tuaku cukup cinta kepada kami semua, gitu kan. Cinta terhadap makhluk. Yang kedua itu kasih sekali atau terpikat, gitu kan. Yang ketiga itu cinta bisa juga ingin sekali, berharap sekali, atau rindu. Nah itu tiga, ada empat satu lagi. Susah hati atau khawatir atau risau. Jadi ada empat nih definisinya kalau kata KBBI. Jadi suka sekali atau sayang benar, kasih sekali atau terpikat, ingin sekali atau berharap sekali, atau rindu, atau khawatir dan risau. Oke, kalau menurut bahasa Sanskerta gimana bro? Coba Jadi gimana? KBBI ini, kata kalau KBBI ini. menurut gua kita nggak bisa nyampe ke atas kalau kita nggak dialektika ke Rasulullah gitu. Harus ada dialektika segitiga kalau mau ke Allah tuh. Rasulullah baru ke atas. Kata siapa tuh harus tuh? Kata siapa Bagi gua. Ini kan bagi gua subjektif kan subjektif kan. Jadi gini, kalau ini gue benerin kata lo ya. Ya. Karena kan Allah cinta sama Nabi. Iya. Kalau lu aja nggak cinta sama orang yang dicintai sama Allah, gimana lu Allah mau cinta sama lu? Ya kan? Benar. Coba. Allah tuh cinta sama Nabi. Ya, ntar di replay aja. Oke. Allah cinta sama Nabi. Allah cinta sama Rasulnya. Rasulnya itu kan adalah orang yang paling dicintai sama Allah. Benar kan? Iya. Nah, gimana kita mau cinta sama Allah kalau kita nggak cinta sama orang yang paling dicintai? Iya. Tahu kan? Paham. Apalagi kepada keturunannya gitu kan. Dia enggak, Habib itu nggak Silakan cinta. aja, itu Eh, bebas. Bos. Bebas. Gua punya sedikit nih, Bos. Kalau itu sekarang gue mau berbicara sebagai ketua DPP P3, itu salah satu pesannya Mbah Mun untuk mencintai keturunan Rasulullah, salah satunya yang hadir di ruangan kita Said Idrus gitu. Lu Sayyid Kenapa? ya. Bukan itu. Karena sebelum alam semesta diciptakan, Allah ciptakan Nur Muhammad dulu, lalu memerciklah menjadi kita semua. Oke. Kita ini ada percikan cahayanya Rasulullah juga, bro. Tapi kan kalau beliau ini secara fisikly bro, darah ada. Kan kita kan secara keturunan sudah itu emang itu keturunannya apa misalnya Kiai Fulan kalau nggak ada tanpa ada
Merasa pengen jelas. Padahal Kiai Fulan juga memercikkan juga kan. Iya. Makanya gue mulai dari teori penciptaan awal, bukan setelah Adam nih. Jadi lo ngaku-ngaku tuturan Rasulullah itu maksudnya? Enggak, jadi Rasulullah Kalau itu saya ada yang seperti itu ya. Dia ngaku-ngaku. Saya agak tersinggung. Pimpinan. Tapi bener mungkin Gue nggak mau cium tangan ini ya bro, jujur aja. harus Bor. Oh ya harus ya. Tapi enggak, orang yang mencintai Rasulullah SAW itu adalah bagian dari keluarga, bukan keluarga ini ya, bukan keluarga inti, Tapi tetap lo kan paling dekat juga kalau gitu caranya. Jadi Rasulullah, iya kan? orang dalam lah. Oh, dalam ya, bener. Orang dalam. Ya. Jadi sebenarnya tuh gini bro, Ntar mungkin minta kartu pers sama dia. Kartu pers. mungkin Beneran jadi liputan. mungkin Nanti bilang. buat orang tuh supaya paham cinta sama Tuhan gimana, ya memang harus kenalan sama Tuhannya dulu gitu loh. Lo tuh bisa cinta segitunya sama orang tua lo sayang segitunya sama orang tua lo karena lo bisa merasakan kasih dan sayangnya langsung. Lo merasakan kasih dan sayangnya Allah itu lo perlu penghayatan. Dan sejatinya tuh mutlak bahwa kasih sayangnya Allah itu lebih besar daripada kasih sayangnya orang tua lo. Kalau gue itu hal-hal Pasti kecil, itu ya. Allah Maha hal-hal Penyayang ya. kecil yang gue jalanin itu saat gue selamat dari jalan menuju tempat ini pun itu tuh semuanya tuh nggak lepas dari kasih dan sayangnya Allah gitu loh. Bahkan disebutkan bahwasanya kasih sayangnya Allah. Lo kan tahu bagaimana kemudian ibu itu mencintai anaknya. Nggak ada cinta yang lebih murni dibandingkan ibu yang mencintai anaknya. Nggak ada tuh. Ya itu yang Secara puisi. tak ada logika tadi kayak yang gue bacain tadi itu kan. Iya, benar. Kata siapa tadi? Agnes Monica. Iya. Dia di belakang nggak tahu gitu kan ceritanya. Oh dia dengerin juga. Bukan kok di temennya. Oh iya. Kok kalau di temennya Said Idrus bilangnya bukan Agnes Monica, Agnes mau kawin. Bukan Monica. Karena undang-undangnya undang-undang perkawinan bro. Undang-undang perkawinan. Jadi gimana lupa? Gara-gara Agnes Monica. Gara-gara Agnes Monica jadi lupa. Jadi intinya kecintaan yang Allah sama makhluk yang melebihi daripada kecintaan ibu sama anaknya. Itu harus paham Karena dulu. inti nggak merasakan. Itu. Karena inti nggak mencintai Allah gimana itu merasakan. Itu. Karena inti maksudnya Iya. Enggak apa-apa benar gua. Itu dalam tuh, Bib, dalam. Lu kalau udah cinta sama Allah, semua yang dihadapan lu tuh jadi baik. Gue takut Vasco hijrah lo abis ini. Baru takut ya, Bang. Kalau yang lo takut sih, takut nih, Bang. Kalau Vasco jadi artis hijrah udah kita minggir, yang duduk di sini gilirannya Teguh Wisnu, Dimas Seto, Arie Untung, itulah udah gilirannya. Kita udah minggir, kita udah nggak bakal diajak lagi udah. Dalam loh. Ini udah bisa ngomong, oh ini dalam nih. Tapi kita udah mulai ngerti. Tapi tadi menarik nih, apa namanya? Menarik tuh. Arvindo ya ketika bahas soal koneksi cinta. Cinta ketika kita mau mencintai Allah itu alangkah lebih baik mencintai Rasul juga ya. Nah, seharusnya karena ya Allah paling mencintai Jadi gini, manusia beliau gitu Lo tau kan. nggak kenapa ada hari raya kurban? Ya. Kenapa? Karena tadi ada kaitannya sama tingkatan cinta tertinggi manusia adalah berkurban. Lu kurban itu membuktikan bahwa lu nyembelih sesuatu tuh untuk padahal yang dibutuhkan sama Allah bukan daging. Allah bukan butuh dagingnya. Enggak lah. Enggak dong. Enggak lah. Ikhlasnya ya. Nah, Ikhlas. makanya semakin besar yang lu kurbankan, semakin cinta. Jadi orang kalau orang kaya nih, Gajah korbannya gitu, Beb. gajah nggak masuk di binatang korban. Oh nggak tuh. Anak gede. Gajah. Kok ada di sini juga? Jadi gitu ya. Maksudnya itu adalah bukti. Jadi paling tinggi tingkatan cinta tertinggi adalah pengorbanan, berkorban. Sebelum itu Bib, yang Walaupun binatang korban yang boleh apa aja? Biar nggak salah nih. Biar nggak salah nih, ya kan? Orang banyak yang salah masih. Cek YouTube Banyak saya. tapi banyak. Cek YouTube saya. YouTube ada ya. Ada hewan kurban gitu ya. Ada tentang kurban di kajian Bulughul Maram, silakan. Ada ya? Oke. Indo nonton. Siap. Jangan TikTok aja lo. Siap Bib. Kemudian tingkatan cinta yang paling rendah menurut gua adalah perhatian. Oh gitu? Iya dong. Bukannya diam-diam saling ngedoain, bukan? Iya, bener. Karena kan kita nggak merhatiin, diam-diam doain. Tapi kan Itu gak ada bro, lu banyak baca komik. Itu adalah perhatian, lu cuma perhatian
perhatian orang, tapi itu adalah bentuk kecintaan lo sama dia sebenarnya. Menarik nih. Tingkatan cinta tertinggi pengorbanan, terendah Cinta perhatian. terendah adalah perhatian. Ini karangan kita sendiri. Seberapa tinggi sih Bib cinta tuh Bib? Berarti Bib dari perhatian gitu. Ya lu kan ya. Aku butuh detail di sini. Gue soalnya di yang rendahnya nih, di perhatiannya harus dibelah lagi nih. Perhatian tuh nanya apa kabar, sama ngasih duit, itu tuh lebih cinta mana tuh? Ini juga jadi pertanyaan. Kalau tadi Habib bilang tingkatan cinta paling rendah itu perhatian. Kita sering tuh ngerasa cinta sama seorang, tapi orang itu sering bilang, "Oh, kamu kok nggak perhatian sih?" Gimana tuh, Bib? Bingung gitu ya. Enggak siapa. Iya, Bukan aja sih. Sekarang apa DPR ya? Jangan muda itu ya sekarang. Kadang-kadang dia tuh lebih berani tuh. Kalau kita ingat sejarah nih, waktu zaman sama-sama jadi menteri di kabinet yang sama lah, bokap kan. Itu kan justru yang suka genit ngeritik pemerintah saat mereka itu di dalam pemerintahan sendiri mereka berani. Jangan ngomongin politik sih. Oh iya, kita ngomong. Emangnya kameranya udah nyala lagi? Belum, udah. Oh iya, Itu pertanyaan gua boleh tolong dijawab dulu ya. Pertanyaan gua tadi tuh. Lu baper banget bro, gila lu. Sorry. Doang. Pasti belum ngomong-ngomong nih. Ini gara-gara dia nih. Enggak, gue pengen denger nih pernyataan cinta yang belum sah dari isi nih. Emang. Gimana sih? Pertanyaan lo apa tadi? Diulang. Kenapa kita mencintai seseorang, tapi seorang itu sering bilang, "Kok nggak perhatian sih?" Padahal tadi Habib bilang cinta paling rendah adalah perhatian. Karena standar perhatiannya terlalu tinggi. Itu satu. Jadi gini men, orang tuh Ini makin banyak nanya makin gak kawin nih anak. Gue kasih tau sama lu, ntar lu udah kawin, anak 15 atau perhatian kurang gue kasih tau sama lu. Iya, bener. Ini tuh jangan dibuat susah. Iya, jangan dibikin ribet nih. Ada seseorang yang lu sukain, yang lu cintai. Bismillah. Cinta sama Allah, lu sholat istiqoroh dapet baik, nikahin. Iya, benar. Jadi niatin semua itu untuk pendekatan diri sama Allah Subhanahu wa taala ya. Lu sekarang lu maksiat, Allah kasih lu banyak hikmah gitu dalam hidup lu. Baju lu baru, lu ada 25 baju. Iya. Dari saya tuh. Luar biasa. Sponsor. Ini bajunya sponsor men. Sponsor. Endorse. Baru semua lagi. Baru semua. Dan gua Padahal apa? Taylor keren tuh. Apakah dia benar-benar cinta sama Allah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi Allah sudah cinta. Allah sayang kalau lu sehat walafiat sepatu lu. Hijrah beneran kayak ini. Eselon 1 ya kan. Betul. Ya habis semua. Eselon 1 lu ganteng, rambut lu cakep. Orang seumuran lu paling udah pada botak men. Iya. Allah kasih itu sempurna, hidup mata lu nggak pakai kacamata. Lu mesti lu mencintai Allah tuh jauh lebih dalam. Ayo, udah sahadat Gimana cara mencintai? Mulai. Cara cinta yang lebih dalam. Coba diulang deh cadatnya. Harus mencintai lebih dalam lagi. Iya. Mudah. Lu tinggal lu angkat tangan, lu buktiin bahwasannya cuman dia yang meminta setiap malam gitu. Dan Cuman dia kalau malam ngedit soalnya Bib. Waktunya nggak ada. Edit video. Mau ngobrol dapet poin tuh di sini emang agak susah. Cuma di sini sisi pencerdasan kita bahwa kalian yang nonton harus bisa nangkep poinnya di tengah ya keriuhan inilah. tapi gue benar-benar deh, maksudnya gue salut dengan apa namanya di dunia inilah. Ada orang yang benar-benar apa namanya ya mungkin kadar keislamannya atau kadar keagamannya itu nggak seberapa lah, tapi cobaannya men, ya kan, cobaannya lain sama orang-orang yang betul-betul lu dikasih kenikmatan. Gue cuma satu khawatir aja, jangan-jangan Vasco ini, ya gue berharap lo bener lah ya gitu. Amin. Soalnya kan gue kan deket banget nih men ya. Nggak boleh keset nih kan. Terus baju baru kena abu rokok. Gue takut kalau lo nih kena namanya diulur gitu sama Tuhan. Istidrak. Istighfar dong dulu. Iya, kali aja ya gak? Gue juga mungkin begitu dengan kenikmatan yang kita dapatin, kita semua nih, bukan cuma Vasco. Sah, setuju. Kan bukan berarti antum cucu Rasul juga antum jadi lebih baik kan? Ada itu juga anaknya Nabi Nuh, nggak baik. Istri Nabi Nuh. Jadi lu jangan lihat dari dari nasab Nasab itu tidak menjamin kesuksesan seseorang di dunia maupun di akhirat. maupun soal takwanya. Apalagi takwa. Oke. Gue ngomong masalah nasab ya. Nasab itu tidak menjamin seorang masuk surga. Nasab itu tidak menjamin seorang jadi lebih baik. Yang kita apa namanya yang kita banggakan tuh nggak mesti menjadi apa namanya kemudian menjadi kita terus menjadi manusia pilihan, lu pasti masuk surga, pahala lu double, dosa lu nggak ada. Bukan emang Orang yang Oke, itu di situ aja bagaimana dia?
Orang yang Habib semua. orang yang berpikir seperti itu, keturunan Rasul udah pasti masuk surga, bilang itu salah. Saya bilang lu jangan, ini gua potongnya ya. Tapi kan Islam itu pasti masuk surga, Bib. Apalagi turunan Rasul. Iya, bisa aja kan kita kan. Kok malah gue jadi belain lu nggak bela diri sendiri, lu Bib masuk gimana? surga, gua bukan bela diri gua, tapi gua mencerahkan orang gitu. Oh. Biar orang-orang tuh paham. Kita ini kadang-kadang punya ada stigma bahwasanya Cinta berlebihan terhadap Nah, itu maksudnya. abstrak tuh, Bor. Hah? Islam itu sebenarnya abstrak. Menurut gua orang yang pasti Islam itu gimana sih, Bib? Yang Islam itu gimana sih? Sampai dia harus ngapain dulu sampai Ini dia belum jangan selesai Islam. nih, Bro. Ini Karena kan penting tuh itu. belum selesai nih. Ntar dulu, Bro. Saya lu nanyain. Nah, emang kalau ciri khasnya Arvindo di talk show kita mungkin memang peranannya dia akan memotong dan kita Enggak, Bib, dikit aja Bib. Jangan Lagi motong Nih, dulu. nih gue kayak karkol ya. Bib. Gak ada mau nanya Bib. Dikit lagi. Nih, boleh nih, dikit lagi. Ngaji beneran lu, Bor. Gua ini lagi takjub, udah lu Iya, diem, iya, terus iya. mau diem. Kok kita jadi kebanyakan denger dia sekarang ya? Ya padahal banyak narsumnya. Dia mulai ngomong, nggak apa-apa, dikit lagi. ya apa-apa. Iya, dikit lagi. Ntar udah. Baper, jangan baper. Gimana, Bro? Menurut pandangan Sang Sakerta gimana ya, Bro? Apa lagi? Itu apa lagi? Ya justru gua tadi nanya, Bor, kan Islam kan masih masuk surga. Nih lu nih yang ngomong. Nah, gua nanya, emang orang bisa jadi Islam tuh gimana sih? Yang gimana orang yang bisa jadi Islam tuh? Ketika lu Tar dulu, jawab bukan lu dong. Lu mentang-mentang lu yang Habib sendirian. Ini kan juga ada Ustaz. ngomongnya di depan kuping gue. Oh iya. Oh iya. Lu suka ini Kalau deh. gua apa sodorkan tembakan di mana di lu apa yang lu lakuin? Lu menyerah kan? Islam tuh begitu. Udah begitu aja lagi Islam. Oh, menyerah. Ketika lu menyerahkan diri selesai. Jadi Jadi resepsinya lu nggak nggak ada perlu deh. Yang menyerahkan diri resepsi- artinya lu tahu bahwasannya there is no God but Allah, ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah, selesai. Lu nyerah berarti. Nah, Gua sahadat berarti, gua nyari sahadat. Tuhan muter segala macam gua nggak dapat. Gua nyerah. Dah ketika lu begini berarti Tuhan udah ada di hati. Iya kan? Oke. Artinya sahadat. Sahadat. Iya. Syahadat itu apa Teknisnya. namanya? Teknisnya. Artinya ketika kita menyatakan bahwasannya ya ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Dan menyerah diri. Muhammad dalam utusan Allah selesai. Ini kalau dulu zaman sekolah guru agama Ini judul- gua dia nih, gua mungkin masuk kali. Artinya Pinter belum tentu, tapi minimal masuk lah gua. ya. Kalau guru yang begini ya. Tapi ini judul acara kita bukan jadi soto nih, ngaji sama Habib itu jadi. Nah, Ngaji bersama tetap Iya, lu nggak kajian majelis Selasa, Selasa kajian jadinya. jangan lupa majelis Selasa. Bib, gue mau nanya Bib. Nah, Gua kasih 3 buku. Iya, 3 buku ya. Bagi yang komentar terbaik. sejuta definisi tadi arti jadi cinta. nggak giveaway sejuta jadi kan? Jangan sejuta, buku aja. Buku aja, buku. Kalau Mencerdaskan gitu bangsa. bukunya jangan 3, kita tambahin bukunya jadi 10. Boleh. Boleh. 10 biji. Enggak boleh lagi hitung stok di rumah. Bib, gue mau nanya dulu Iya, bentar. siap Fatin nanya. Udah, Vasco yuk. aja, Vasco. Bib, Bib, cinta boleh dibagi nggak Bib? Waktu berat tuh, Bor. Cinta boleh. Lu nanya apa ngetes nih? Kok nggak tes? Kan gue bilang gue nanya. Oke. Gampang. Cinta boleh di Bagi nggak? Kalau itu gampang. Emang cinta harus dibagi, Bang. Ya. Gimana caranya lo mencintai orang kalau nggak bagi cintanya? Jadi boleh berbagi cinta ya? Justru cinta tuh harus Enggak dibagi. dibagi atau dibagi-bagi? Ah, dibagi-bagi lain lagi. Kalau gitu pertanyaan gue perlebar deh. Cinta boleh nggak dibagi-bagi? Boleh kalau untuk laki-laki. Kayak jadi gini, Bang. Dalam Enggak, tafsir. sudah poin aja maksudnya poligami boleh nggak gitu maksudnya gitu kan? Jadi gini, Bang. Bukan. Gua takut nih, gua mulai takut lagi begitu ngomong. Jadi gini. Gua udah bilang, kan jangan ngomong gini kan. Jadi gini. Izin. Ini kalau kaitannya masih cinta. Dikit nih. Banyak Mungkin apa? Banyak mungkin apa? supaya lebih gampang. Itu kan dari tadi kan kita cinta kepada Allah mungkin yang lebih banyak diperkuat sama ini Said Idrus. Cuman Itu kayaknya udah mutlak ya. justru ini pertanyaan soal membagi cinta ini tentunya adalah cinta terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya. Itu kan pembatasan dibagi-baginya gitu. Enggak, gue mau nanya poligami aja sebenarnya. Intinya tuh itu pertanyaannya. Pengen ngomong gitu. Dia mau nanya. Harusnya ngerti dong. Kita ini kan bagian dari pencerdasan bangsa, Bos. Satu aja sih lu. Bos. Satu aja belum udah bahas poligami. Jangan gitu Gini, dong. gua nih terus terang nih gua mau curhat dikit nih sama semuanya nih. Gua Dia jadi curhat. Gua salah satu gua punya masalah karena seringnya adanya diskusi soal poligami segala macam di sekitar gua.
seolah-olah tuh gue tuh dicap tuh gue pasti melakukan poligami gitu loh. Enggak. Itu salah. Padahal enggak Lu gitu. gimana? Enggak, Tapi kalau secara syariat itu dilarang, syariat itu dibenci. Gue menentang itu Orang gitu yang loh. paling banyak ngomong poligami, dia paling nggak ngelakuin. Nah, Ini di bahasa Jadi lu nggak usah ngomong, udah kayak kucing tua lah. Iya. Yang Beb. lain baru ngomongin tikus dia udah makan. Makanya ente nggak ngomong-ngomong masalah poligami. Gue dapat kesimpulannya. enggak kalau gue gini bro. Kan sekarang kita lagi ngomong. Oh iya. Viewersnya banyak. Nih soal poligami bro. Sebenarnya tuh kudunya nih ibu-ibu nih para wanita tuh paham. Kita nih laki-laki nih masalah jodoh Bib, kalau anak salah tolong dikoreksi Bib. Anak minta tolong banget nih. Bobok kita Masalah nih, bobok kita nih, jodoh bro. Bib. Kalau ternyata dia mau curhat kan jadi kita. Kalau curhatan dia. Mau nanya. Jangan kita, bro, jangan. Masalah jodoh kan udah Allah tentuin Bib. Kita nih sebagai manusia. Kita lagi bang. Kita lagi. Lu kita. Dia berdua, bukan kami. Oh iya. Kita. Lu berdua ya. Ya udah mungkin gua menganggap gua manusia biasa. Mau ngaku gua sebagai gua bilang kita manusia nih, silakan Iya, ikut iya, ya enggak iya, mau iya. terserah. Intinya ikhtiar Han. Ikut. Jadi gini. Mampu nggak kita nolak takdir kalau kita udah ditakdirin bahwa Enggak, oke, jadi gini, jodoh lu- Anda itu lu bahas dari takdir, satu. lu bahas cinta. Ada dua tipe takdir. Takdir yang benar-benar lu nggak bisa robah. Gravitasi lu nggak bisa robah. Dogma. Jenis kelamin lu nggak bisa robah. Oke. Emang lu di tengah-tengah, ya Allah saya pengen berubah nih, nggak bisa kan? Kalau soal jodoh Nah kalau soal jodoh pun sama. bisa berubah kan? Bisa berubah, maksudnya gimana? Bisa berubah dengan Allah tadinya katakan Udah pasti lu udah dijodohin. tentukan jodohnya dua. Ah. Menurut Anda bisa berubah Bib sebenarnya. Lewat doanya istri-istri yang solehah ini supaya Gitu Allah maksudnya. udahlah Nggak mungkin lu jodohinnya. pengen Satu berjodoh aja Istri, gitu. istrinya Bang Vasco umpamanya itu kan udah terkenal Nggak. juga lah. Kalau yang lain Men. mungkin bukan public figure lu kan. nih, sorry ya, istri Rasulullah cemburu. Ini jangan ngomongin istri manusia biasa deh. Istri Rasulullah cemburu. Setuju. Gak mungkin dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini dikawin lagi. Benar. Enggak maksud Farhan, mudah-mudahan ini nggak kawin lagi suaminya. Justru Oh, supaya gitu. ya Allah kalau memang tadinya jodohnya di Lauh Mahfud tertulis dua, jodohnya Bang Vasco, ya Allah Justru gini, satu aja udah biar sama aku aja ya Allah. Oh, didoain gitu sama loh. sama Didoain istrinya. sama istri yang soleha Iya, Bib, tapi gitu. Vasco juga doa juga. Bersyukur, gue harus Maksudnya bersyukur. doa apa? Biar nikmat gue ditambah. Vasco doa juga. Jadi gini men, yang Vasco belum doa, Bib kan ngedit malam ini. jadi yang bisa mengubah takdir itu doa. Doa kan? Bener. Artinya Jadi doa bisa istri yang berubah ya? solehah tadi. Bisa berubah. Nah, tapi itu juga perubahan itu telah dicatatkan juga di Lauhul Mahfuz. Oh. Jadi nggak bisa di Lauhul Mahfuz itu bukannya paten. Nah, Bisa berubah, tapi Allah tahu tentang perubahan itu. tuh. Berarti Puasanya- takdirnya nanti bininya berdoa kan gitu? Iya, berarti kan? takdirnya berdoa. Itu. Tapi takdirnya bininya berdoa, dia juga berdoa. Iya. Tapi semua itu udah ditulis. Itu maksudnya Lauhul Mahfuz. Pahamin teman-teman ya, maksudnya Allah tuh tahu atas apa yang kita kerjakan. Ntar ada Gua di naikin majelis tangan, Selasa ya, minggu gua depan naikin- tuh ya. Jangan lupa majelis Selasa. Cek kitab yang mana Bib itu? Al-Hikam Bulughul Maram. Jangan lupa. Riyadus Shalihin nanti bahas yang mana tuh? Gue contoh nih, kalau gue naikin tangan gue dari bawah ke atas, kira-kira itu kehendak gue apa kehendak gue? Kehendak saya dengan izinnya. Dengan Izinnya. Iya. tercatat nggak di Lauhul Mahfuz? Tercatat nggak di Lauhul Mahfuz? Gak apa-apa. Apa offline? Enggak, terus. Offline Apa aja, offline. per jam 200.000. Gue nonton YouTube aja lah kalau gitu lah. Gue nonton YouTube aja deh. Hewan kurbannya gaji apa bilang tadi? Panjang gajinya kalau nanya ntar. Bro, ini Dasar banget. kok ini tuh menunjukkan betapa pemurah hatinya tuh Tuan Idrus. 1 jam ente cuma Ya, cas. bercanda. Iya, umpama Jangan, Umpama bener aja. umpama Umpama bener. ngecas 200.000 per Ya jam Allah, pun. pakai diomongin nama. Masa Padahal $200, sorry. Padahal nggak boleh. Padahal 200 itu dinar. ilmu yang bermanfaat nih sampai buat akhirat segala macam. Fatir yang buat ilmu dunia aja berapa ratus dolar per jamnya itu maksudnya. Kalau gua bukan perkara ilmunya, ngajarin Arvindo 2 miliar. Malah dia pindah agama. Gua enggak masalah. Tapi kalau soal cinta nih, balik lagi soal cinta nih, Beb. Cinta sama makhluk tadi bagi-bagi coba Iya, dong. iya kan Belum tadi kelar bagi-bagi nih. Yang menarik ada juga pembagian antara cinta sesama jenis, Bib. Ada juga, Bib. Fenomena itu ada di Indonesia, Bib. Bukan cinta, nafsu. Di dunia. Nafsu. Iya dong. Itu bukan cinta. Bukan cinta. Tapi mereka kayak merasakan cinta gitu loh. Enggak, bukan Sayang-sayangan juga mereka, bukan cinta. belai-belayan Jadi gini, juga. Ketika lo belum nikah, yang lo rasain itu nafsu. Ketika lo mencintai seorang sebelum nikah, itu namanya nafsu. Oh. Bukan cinta. Cinta adanya setelah menikah.
Subhanallah. Kalau cinta Jadi maksud lo kalau udah nikah udah gak nafsu lagi? lebih nafsu men. Gimana orang itu halal? Oh iya benar. Tahu dulu. Kalau sebelum menikah itu namanya nafsu. Kalau udah menikah namanya cinta. Cinta, iya cinta. Jadi kalau udah nikah udah gak nafsu dong. Cinta. Masa lo lebih nafsu? Gimana lu Gimana maksudnya? itu? Iya benar. Udah cinta udah nggak nafsu, gimana caranya lu cinta tapi nggak nafsu? Gimana coba? Nggak ngertiin soal 200 Bib. Jadi cinta itu tidak cinta semua itu nafsu ya. berarti ya? Tidak semua cinta itu nafsu. Setiap cinta itu pasti ada nafsu. Setiap cinta pasti ada nafsunya. Setiap nafsu belum tentu itu cinta yang murni. Emang mesti dijelasin bener-bener ya? Iya, bener. Iya. Artinya tuh kadang sorry pemirsa. Iya. Jangan lo samain sama penonton lo. Jangan. Penonton gua juga pinter-pinter. Iya. Sama. Ini penontonnya Vasco pinter mencerna. Bukan penontonnya. Ini dia maksudnya bukan ngebandingin penontonnya Idul sama penontonnya Vasco. Salah, nanti orang salah mikir. Dia bandingin penontonnya dia sama Vasco. Penontonnya dia sama Vasco. Berat tim tadi lo. Berat hari ini. Berat, biar gua aja yang Vasco ini kok. Karena akan mencari simbol lain agak sulit. Lu bayangkan katakanlah misalnya andaikan gua nggak kebayang nih ya, ketika sekarang manusia kan gini, kita itu sebagai manusia itu butuh ekspresi, ruang untuk menyampaikan ekspresi, menyampaikan apa yang kita pikirkan. Nah, ketika ada simbol-simbol itu akan lebih mudah mempersimpel kata-kata. Cukup dengan simbol katakan oke, love. Lu inget ya zaman SD, Aan, love, Di meja. parah gitu kan, gitu kan misalnya katakanlah Vasco, love, istrinya gitu kan. Jadi kalau Gitu, buat tangkap beta. dari Izzy tadi, kenapa simbolnya jantung? Karena ketika dia datang, lu berdebar-debar. Nah, ini Masuk, gila ya? masuk gitu. Masuk ya? Oke. Jadi kira-kira cinta itu kalau kita mau simpulkan, kalau kita mau simpulkan cinta itu jadi gini bro, kalau gue mau simpulkan berarti cinta itu kalau cinta itu kan dia berdebar-debar. Udah gitu aja biar gampang lah ya. Iya. Daripada bingung teman-teman semua. Atau seperti yang tadi kita bahas di awal, Habib Idrus memberikan semacam kayak giveaway. Berapa buku jadi, Beb? Dari Bung Farhan 7 buku sisanya. 10 buku berarti ya? 10 Gua kasih tau dong program kita ini apa. Oh iya, Belum nama program dikasih kita tahu kali tadi. ini kita rencananya kalau memang ini teman-teman suka, kita akan terusin kira-kira 2 minggu sekali apa? 2 minggu sekali? Gimana ya? By request. By request nanti kira-kira Ada kita beberapa yang nggak bisa datang hari ini. ada beberapa teman-teman sahabat-sahabat kita ya bisa dibilang tokoh-tokoh muda juga. Oh, tapi gua ada satu pertanyaan, boleh nggak nambah dikit? Ah, boleh. Lu tadi udah masalah berdebar-debar lu bilang. Iya sih, jadi yang lima. Iya udah ya. Cuman ini dikit aja boleh. Dikit. Jadi ya. Beb, Ya, kok gue. Gue takut ditanya lagi. Dikit ya. Beb. Ada hubungannya nggak sih antara cinta sama pemimpin? Cinta sama Pemimpin. pemimpin butuh cinta. Ya cinta nggak butuh pemimpin. Ya udahlah, pokoknya gitulah. Teman-teman coba tulis komentar apa tanggapan kalian tentang cinta, dan yang terbaik jawabannya akan diberikan hadiah yang konkretnya 3 deh biar nggak jelas-jelas. 10 3 dari buku. gua 7 tadi. 10 buku. 10 buku dari Habib Idrus dan Habib Farhan. Nah, gue bukan Habib. Ya udah, apa dong jadinya lo? Gue Farhan. No baper ya semuanya. No baper Tolong. ya, Nggak apa-apa, karena saudara kita di gitu. sini semua Kita- emang tujuannya biasa kan ceng-cengan. Tujuannya adalah Ini tanpa kamera diskusi kita lah ya. celah-celahan gini juga tiap hari. Karena tanpa kamera kita di belakang layar celah-celahan begini, tapi tetap sayangnya dan cintanya diutamakan. Dan, yang kita kedepankan. Iya benar. Bener nggak, Beb? Tapi gue pengen kasih satu aja sebelum menutup. Tadi dulu satu-satu mulu kayaknya dari tadi. Enggak apa-apa Dari bro. Farhan. Oh iya, oke. Sekarang kan gue kan kalimat penutup kan boleh Iya, kan? boleh. Kita tuh Saksikan boleh. hari Selasa. Iya. Kita tuh boleh loh menyatakan jadi gini kan, bedakan antara kita mengucapkan cinta, misalnya ahabakallah Arvindo karena Allah, saya cinta kamu karena Allah, itu nggak ada nafsunya Pak. Itu pure gua sayang sama Vindo sebagai manusia yang memberikan kebaikan buat orang lain. Jawabannya Vindo ke gua,
mudah-mudahan lo lebih dicintai, mudah-mudahan lo juga dicintai sama orang yang mencintai lo karena Allah. Karena Allah. Luar biasa. Amin. Teman-teman, Amin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soto. Soto.